Hai, welcome to Open Mind. Kali ini kita masih membahas seputar COVID dan edisi kali ini agak sedikit berbeda karena kita akan membahas soal pesan ibu. Peran ibu di masa pandemi tentu sangat diperlukan dalam memerangi COVID-19. Dan untuk membahas itu, saya sudah kehadiran dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Ainun Jariah, beliau adalah Ketua Pokja Bunda PAUD Sulsel. Dan yang kedua adalah Dr. Gigi Andi Rahmatika Dewi atau Karip yang disapa dengan nama Cicuk. Dia ini adalah Ketua Kaukus Perempuan Politik Parlemen Indonesia Sulawesi Selatan dan sekaligus anggota DPRD Sulsel. Bersama kedua perempuan hebat ini kita akan mengulas banyak hal tentang bagaimana peran ibu dalam menjaga keluarga mereka di tengah-tengah kesibukan mereka saat ini. Nah, seperti apa perbincangan kita? Ikuti saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti saya jelaskan di awal tadi, saya sudah kedatangan dua narasumber. Satu adalah Ibu Rahmatika Dewi dan Ibu Ainun. Kali ini saya kelihatan ganteng ya karena dua ibu cantik ada di depan saya, berbeda dengan episode sebelumnya. Nah, kali ini kita masih membahas soal pandemi, Bu. Masih membahas soal pandemi karena program pemerintah kan masih berkutat di kampanye 3M. Nah, salah satu poin yang saat ini digaungkan adalah hashtag ingat pesan ibu. Oh. Karena kebetulan Dua-duanya ibu-ibu. Dua-duanya ibu rumah tangga pas nih dengan hashtag ini. Nah, saya mulai dari Ibu Cici dulu. Yeah. Anda kan pastinya sibuk Bu, anggota dewan, urus keluarga, belum lagi urus bisnis mungkin yang lain. Nah, bagaimana Anda membagi waktu dengan keluarga nih, utamanya di masa pandemi ini? Jadi kelebihan perempuan tuh karena mereka pandai memanage segala sesuatu, termasuk kami pandai memanage waktu. Nah, sebenarnya sih tergantung kita menempatkan yang mana porsi yang prioritas dan yang tidak prioritas di mana. Tapi sebenarnya di masa pandemi ini kegiatan-kegiatan outdoor itu kumpul-kumpul orang banyak itu kan praktis lebih banyak berkurang ya. Sehingga memang waktu kita di rumah itu jauh lebih banyak. Sehingga buat saya di masa pandemi ini memang benar-benar kita manfaatkan untuk lebih dekat dengan keluarga karena anak-anak juga kebetulan sekolahnya secara online dan itu setiap pagi mau tidak mau harus kita dampingi di beberapa momen ya. Kalau momen seperti ada ujian, ada kuis dan lain-lain itu harus didampingi. Sehingga memang aktivitas saya tuh bertambah lagi. Selain yang disebutkan yang tadi, sekarang tambahannya tuh jadi guru juga di rumah. Di rumah ya. Dan itu harus kita luangkan waktu untuk mendampingi anak-anak sekolah. Karena Bu Ainun juga begitu Bu ya? Ya. Sekarang selain ya. pernah pengusaha juga aktif di Iya luar. benar, dan plusnya lagi sekarang kita jadi bisa masak-masaknya lebih bervariasi. Banyak waktu untuk suami juga mungkin. Suami, anak-anak. Jadi pokoknya kita ambil hikmah lah dari pandemi ini. Nah, soal pandemi, cara Ibu untuk melindungi keluarga gimana nih? Ya, 3M. 3M ya, di penerapan di keluarga caranya seperti apa tuh? Untuk menjaga anak-anak misalnya, anak-anak kan rentan juga nih. Apalagi yang masih balita mungkin. Kalau Ibu Ainun? Ya, kalau saya sih, kalau memang kita tidak perlu sekali untuk keluar, kita di rumah saja. Tapi kalau memang urgent, ya ingat 3M. Kita ingatkan bahwa kita mesti memakai masker. Dan kalau kita hindari kerumunan, jaga jarak. Dan juga kalau sekarang kan sudah diterapkan cuci tangan ya. Di setiap tempat tuh ada tempat cuci tangan dan jangan lupa harus pakai sabun. Iya. Kalau di luar bawa hand sanitizer ya? Ya, hand sanitizer juga. Tapi usahakan kita harus cuci tangan dan pakai sabun.
Kalau di tempat kerja juga begitu di penaruhan Ya, di. demikian. Ibu kan banyak unit bisnis di luar. Iya. Nah, Itu saya melindungi terapkan. karyawan juga bagaimana caranya Bu untuk Tetap menjaga? masker ada, terus mereka harus cuci tangan, pakai sabun. Jadi setiap melakukan aktivitas, habis melayani, cuci tangan, pakai sabun, dan juga tetap ada facial kan sekarang. Iya. Nah, kalau dari Dewan sendiri Bu, dalam mengawal program pemerintah ini yang hashtag ingat pesan Ibu ini, apa yang disosialisasikan keluar? Apa peran Dewan di sini? Kalau saya sih sebenarnya sebagai seorang ibu ya, kita harus menjadi pionir di rumah. Jadi paling penting adalah kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita dulu yang ada di lingkungan paling kecil lah di keluarga. Anak saya itu saya ajar corona itu apa yang harus kamu bikin hari ini selama masa pandemi. Jadi dia sudah paham, keluar rumah saya harus pakai masker, pulang dari luar main saya harus cuci tangan. Setiap mau makan harus cuci tangan. Terus saya nggak boleh pergi ke mall lagi seperti biasanya karena di mall banyak orang, itu bisa rentan untuk tertular corona. Jadi anak-anak tuh dikasih pemahaman seperti itu. Dan dikasih edukasi dulu. Dikasih edukasi gitu. Jadi akhirnya mereka akan terbiasa dengan pola seperti itu dan paham bahwa corona ini berbahaya. Dan alhamdulillah sampai saat ini anak saya tuh melakukan semua yang saya. Dan yang paling penting adalah kita memberikan contoh. Iya betul. Jadi buat saya kita ini sebagai orang-orang yang banyak disorot oleh orang banyak, kita memang harus memberikan contoh yang baik sehingga orang akan melihat bahwa iya tahu dia pakai masker kemana-mana. Ngomong kayak gini kita nggak buka maskernya sehingga pada saat ada yang foto, ada yang lihat, iya tahu dia pakai maskernya. Iya karena ini corona dan ini benar-benar ada gitu. Jadi yang paling benar adalah kita memberikan contoh terlebih dahulu sebelum kita menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kalau di Ibu sendiri, di keluarga Ibu sendiri? Ya demikian juga seperti Ibu Sama, Cucu. Iya. Dan kebetulan yang kami di Bunda PAUD sudah menerapkan dari awal pandemi, kami sudah menerapkan ke Pokja-Pokja Bunda PAUD bahwa kita harus mengajarkan edukasi kepada anak-anak kita. Iya. Edukasinya yang soal 3M tadi? Iya, kita selalu mengedukasi. Jadi kita lagi gencar-gencarnya mengedukasi dan kemarin kita buat lomba cipta lagu anak yang bertemakan tentang corona. Ya? Iya. Nah, ada nggak tips-tips bagaimana kepada ibu-ibu ya? Iya. Untuk cara mengedukasi anak-anaknya seperti apa? Kan beda tuh dong. Kalau misalnya umuran saya dikasih pengertian begini, saya pasti paham. Tapi kalau anak-anak kan beda, Bu. Kalau kami di Bunda PAUD dengan lagu. Iya. Jadi anak-anak cepat. Kan anak-anak kalau kita edukasi dengan bermain, dengan ceria, pasti mereka cepat paham. Nah, itu kan Iya. kalau di PAUD ya, kalau di Kalau rumah. di anak sendiri juga, saya berusaha dengan gambar. Jadi anak kalau ada tergantung SD, SMP, bagaimana cara kita. Kalau yang SMA kan sudah cepat paham. Iya. Apalagi saya, Bu. Iya. Nah, mungkin itu jadi diterapkan ke putra Ibu Cici ya. Iya. Dengan Jadi, iya. cara mengedukasi. Kebetulan memang di sekolah pun banyak sekali guru-gurunya juga memberikan informasi tentang. Jadi kan memang seharusnya memang sekolah memberikan informasi yang lebih dalam tentang apa itu corona, kalau kita kena seperti apa, bagaimana cara melindungi diri. Dan alhamdulillah sekolah anak saya juga menerapkan hal tersebut. Sehingga kayak ada tugas kamu harus bikin presentasi tentang bagaimana cara melindungi diri dari corona. Terus kamu harus presentasi buat video bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Terus kamu harus presentasi apa bahaya dari corona. Jadi akhirnya secara tidak langsung anak-anak jadi paham. Itu waktu awal-awal pandemi ya. Iya. Kalau udah kesini mereka udah paham sekali. Anak saya kan udah SD ya. Iya. Jadi udah lebih pintar lah. Maksudnya lebih mudah menyerap informasi. Yang saya tidak bayangkan itu anak-anak yang mungkin di bawah umur sekolah ya. Itu memang Yang pasti masih agak balita, Bu, sulit. ya? Iya. Nah, ini tugasnya Bu Ainun kalau di Iya. balita. Aku Tugas ibu, tugas anak Balita kan lari-lari Iya. kemana, nggak mau pakai Apalagi yang masker. hiperaktif kan. Nah, gimana tuh Bu? Apalagi anak yang hiperaktif, yang suka memberontak, yang belum cara mengontrolnya itu gimana? Kembali lagi deh, selama pandemi diusahakan anak-anak kita tetap di rumah saja. Kita ajaklah bagaimana supaya tidak boring ya, tidak bosan. Jadi ini tugas ibu. Iya, Jadi betul. ibu juga Kembali lagi tugas ibu. ibu juga harus kreatif ya. Iya. Dan tentunya Bersama aja, Pak. Iya. Iya. Kelihatan kalau kedua ibu ini kreatif orangnya. Nah, saya mungkin kalau yang sepantaran
Ibu Cico dan Ibu Ainun bisa, tapi kalau ya saya mohon maaf, saya bukan mau mendiskreditkan di lingkungan tertentu. Banyak yang sebut saja yang lingkungan kumuh misalnya, lingkungan padat. Nah, mungkin hal-hal itu yang agak sulit diterapkan. Nah, sarannya sendiri untuk ibu-ibu yang agak kurang paham soal COVID ini. Sekarang banyak ya. Kalau sekarang itu memang edukasinya setiap golongan, setiap orang, kita harus edukasinya berbeda ya. Tidak boleh memaksakan. Jadi kalau saya dengan komunitas saya, kami datangi ada anak-anak pemulung, daerah pemulung. Iya. Jadi kita bawakan fasilitas. Kan bagi mereka itu makan saja lumayan berat ya. Iya. Jadi kita bawakan maskernya, terus kita bawakan sabun, terus kita bawakan gambar-gambar lah yang mengedukasi bahwa selama pandemi ini apa yang harus kita lakukan. Pakai masker, ini maskernya, kayak gitu, cuci tangan, terus jaga jarak. Pokoknya sebisa kita lah. Karena kembali lagi bahwa kita tidak bisa memaksakan kepada setiap orang dengan apa yang seperti yang kita mau. Nah, apalagi di jalan-jalan Iya, kan sekarang sekali. makin hari makin banyak yang di lampu merah anak-anak. Saya selalu jalanan. sedia Pak masker. Jadi di rumah, di mobil itu ada masker. Jadi setiap ini saya anggap bahwa ini kita berbagi dan kita saling mengingatkan. Nah, DPRD sendiri melihat kondisi ini, apalagi fakta di lapangan jalan-jalan sekarang sudah dijejali sama anak-anak jalanan, anjal. Nah, ada nggak peran Dewan untuk, apalagi di tengah pandemi ini, bagaimana peran Dewan untuk mengkeep anak-anak ini? Jadi kalau kita lihat di perempatan lampu merah, ada beberapa jalan yang memang sudah ada beberapa anjal yang merajalela ya. Ya mungkin itu tuntutan kehidupan yang pertama. Tapi yang kedua sebenarnya pemerintah harus ambil peran di sini karena di Kota Makassar itu kalau saya tidak salah ini kan kewenangan kota ya. Iya. Itu ada perda anjal memang. Jadi seharusnya memang kalau memang kita mau mengurangi anak-anak ini ada di jalan di masa pandemi ini ataupun tidak di masa pandemi, harusnya pihak yang terkait itu bisa menertibkan lah ya, harusnya. Tapi sampai hari ini mungkin fokusnya belum di situ. Tapi kita menghimbau ya kepada teman-teman dari pemerintah Kota Makassar untuk lebih banyak turun ke jalan untuk memantau pergerakan anjal ini untuk segera diamankan lah mereka. Belum lagi mereka yang tawuran. Betul. Ini kan Makassar makin hari makin ini panas. kalau saya sih bilang karena mungkin stres tekanan pandemi ini yang begitu besar. Jadi semua sektor kan terpuruk gara-gara pandemi. Tidak hanya 1-2 orang yang merasakan. Mulai dari orang yang punya perusahaan sebesar apa sampai pengusaha UMKM semuanya tiarap. Nggak ada yang happy. Kalau PAUD sendiri kan ada nggak dampak yang paling? Kalau kita kan di Pokja PAUD, jadi kesempatan kita hari ini selama pandemi ini kita merangkul semuanya bahwa untuk mengedukasi. Kalau dampak pandemi ya itu kumpul-kumpulnya tidak ada untuk pertemuan itu ditiadakan. Jadi memang semua terdampak. Oh iya. Dan tugas kita sekarang ya bagaimana supaya ini kita bisa beradaptasi. Iya, dan kedepannya juga saya rasa lebih bagus ya. Kalau kan ini kalau kita terapkan cuci tangan, terus jaga apalagi jarak. PHBS ya. Iya. PHBS kita PHBS. Ini seolah-olah kita kembali ke zaman dulu ya. Zaman dulu kan kita sebelum masuk cuci tangan dulu, cuci tangan dulu. PHBS. Secara dalam Islam kan juga ya. Betul. Dianjurkan kita jaga kebersihan. Nah, memang dua golongan yang paling dikhawatirkan adalah anak-anak dan orang tua. Ya, ada carrier-nya ya kalau orang tua. Kalau orang tua kan ya orang sudah tahu, tapi banyak belum tahu kalau anak-anak juga paling rentan sebenarnya. Nah, Dewan sendiri di DPRD Bu ya, ada nggak kerjasama dengan pihak tertentu, pihak lain atau pihak di luar yang bagaimana supaya program 3M ini bisa jalan maksimal nih? Kalau saya sih kemarin kita sempat waktu awal pandemi kita sempat berkunjung ke Kota Makassar ya, karena kan epicentrum COVID kan ada di Makassar ya untuk di Sulsel.
Jadi kita sempat sampaikan bahwa unit-unit pelayanan kesehatan terdepan seperti puskesmas, posyandu, pustu itu harus banyak ambil peran di masyarakat. Mereka harus lebih gencar mensosialisasikan. Kemudian juga pemerintah kota juga harus lebih banyak dan yang pasti orang-orang yang terkait ya memberikan bantuan masker, hand sanitizer, sabun dan lain-lain. Itu kan bentuk supporting kita untuk masyarakat sadar apa ini 3M ini kan 3M. Nah, kita juga tidak lupa seharusnya semua sekolah dalam pembelajaran online ini memasukkan unsur tersebut di dalam mata pelajarannya, sehingga anak-anak akan selalu, jadi setiap sebelum kita tutup pelajaran hari ini kita harus ingat apa gitu, 3M. Anak-anak sepertinya harusnya seperti itu ya, sekolah itu harusnya lebih banyak memberikan informasi-informasi seperti itu. Kalau perlu kurikulum baru. Kan juga. Itu kan sudah ada edaran kalau saya nggak salah dari Kementerian Pendidikan bahwa unsur pendidikan tentang corona itu harus dimasukkan di setiap mata pelajaran yang ada di sekolah selama masa pandemi ini. Jadi sudah berjalan tuh. Ada beberapa sekolah yang memang sudah menjalankan hal itu. Tingkat SD sampai tingkat SD sih paling penting ya, SD, iya. SMP, SMA. Nah, PAUD sendiri apa sudah beroperasi sekarang, Bu? Udah. Ya, kegiatan sudah mulai, tapi tetap sudah tetap langsung ya, tetap belum ya. Kalau anak-anak sih kembali lagi bahwa lebih bagus di rumah. Iya, betul. Iya. Jadi sistem pembelajaran anak PAUD via virtual juga atau gimana? Kadang kita kalau ke daerah ya, kita bawa ke daerah, kita bawa bertemu, tapi tetap itu 3M, tapi tidak banyak. Iya. Grup-grup kecil grup gitu ya. Kecil, iya. Dan kita harus jaga. Jadi kita gencar mengedukasi, tapi dengan catatan bahwa kalau memang tidak penting, ibu anaknya jangan di keluar rumah, di rumah saja. Ibu-ibu kan sekarang bisa. Jadi ada yang guru datang. Iya. Nah kan juga sekarang banyak ibu yang stres, Bu, jadi guru di rumah. Oh iya. Oh iya. Nah, mengatasi stres itu gimana? Mungkin ibu sendiri mungkin sudah alami kan? Oh, sudah. Sudah. Mengajar pun mahasiswa. Kalau Ibu dosen udah biasa, kalau saya kan enggak ya. Saya bilang begini, adik-adikku, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan bisa kita tatap muka. Karena sangat susah. Beda ya kalau kita. Mungkin Bu udah jalani jadi guru, tapi Bu Cicu kan. Jadi guru di rumah kan? Pengalamannya selama jadi guru di rumah nih, Bu. Akhirnya saya menyadari bahwa menjadi guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jadi benar, guruku adalah pahlawanku, itu benar. Kami benar-benar, ibu-ibu nih sekarang benar-benar merasakan sama pandemi bahwa begitu sulitnya menjadi guru. Saya tidak bayangkan ibu-ibu yang punya 2-3 anak yang harus bersekolah secara langsung gitu dan harus ditemani semua. Saya alhamdulillah mungkin baru dikasih rezekinya baru 1 ya anaknya, jadi 1 aja saya udah pusing. Ya Allah. Susahnya ternyata. Pentingnya Bu, ini udah jadi dosen ya, jadi tahu trik-triknya. Iya, Bu, enak udah ya, kalau biasa. Beda kan? Tingkat mahasiswa, SMA, SMP dan SD. Ini berbeda. Lebih susah ini yang SD. Anak kita kalau dia Zoom kadang-kadang dia balik fotonya. Iya, atau nggak dia lari. Handphonenya taruh begini terus dia pergi main. Sampai gurunya tanya, Rifat, mana Rifat? Oh, ternyata anaknya pergi main. Ya ampun. Udah bisa aja, ini masih terkontrol Bu ya. Iya. Masih. Kita sudah mulai beradaptasi ya. Jadi kan sudah hampir 1 tahun ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita sudah mulai beradaptasi dengan keadaan ini. Dan anak-anak pun seperti itu. Anak-anak pun seperti, walaupun anak-anak tuh sangat pengen di rumah ya. Karena kan kita larang keluar, nggak boleh kemana-mana. Mereka udah pengen sekali pergi ke mall, pergi main di playground, pengen pergi ke mana, tapi kan nggak boleh. Iya, karena pandemi ini ya. Karena pandemi. Iya, Nah, tugas kita sekarang ya bagaimana supaya program 3M ini sukses dan bisa memutus mata rantai penyebaran. Betul. Nah, Saya rasa semualah. Iya, semua kalangan. Semualah harus saling mengingatkan ya, Bu Cicu ya. Betul. Nah, terakhir Bu, saya mau minta sarannya nih untuk pemirsa Open Mind, teman-teman Open Mind, apalagi ibu-ibu muda ya. Ibu muda yang paling banyak sekarang yang stres, mengalami tingkat stres tinggi. Nah, dari Ibu Ainun sendiri, sarannya untuk kaum ibu muda nih. Ya, ibu muda hidup jalani pandemi, berdoa saja pandemi segera berakhir dan kita bebas berekspresi lagi. Dari Bu Cicu sendiri, mungkin ada saran sendiri. Jadi untuk para ibu-ibu yang ada di rumah,
tetap semangat. Saya yakin pandemi ini memang menguras begitu banyak energi kita. Sebagai perempuan kita mengalami beban ganda yang luar biasa. Paling tidak kita bisa melalui ini bersama-sama. Mari saling menguatkan, tetap menjadi pionir terdepan di keluarga kita, dan kita berdoa sama-sama insya Allah pandemi ini segera berlalu. Ingat selalu Amin. cuci tangan, Jaga jarak. Dan tetap di rumah saja kalau tidak penting. Apalagi anak-anak ya, tetap di rumah. Nah, demikian perbincangan kita, Bu Cicu, Bu Rahmatika, Bu Ainun. Terima kasih banyak atas kedatangannya dan obrolannya seru sih. kurang lama. Kurang lama ya. Takutnya Bu punya urusan di luar mendadak. Apalagi Ibu Cicu lagi reses kan ya. Tapi lain kali lah kita ketemu lagi dengan Ibu Ainun dan Ibu Cicu dengan perbincangan dan dengan tema yang lain yang tentunya pasti lebih seru. Nah, kepada kedua narasumber saya terima kasih banyak, Ibu Ainun, Ibu Rahmatika. Salam sehat. Tetap dengan program pemerintah supaya rantai penyebaran corona ini bisa terputus. Dan demikian open mind kali ini, sampai ketemu di open mind berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.